Kemenangan atas Crystal Palace di ajang Carabao Cup beberapa hari lalu benar-benar memunculkan harapan baru buat pendukung MU. Selain dari segi hasil, permainan setan merah di laga itu seolah jadi titik balik dari rangkaian hasil buruk yang terjadi. Nah, di laga itu sendiri, kita semua tahu jika MU main tanpa Rashford dan juga Bruno. Di situ permainan MU tampak cair dengan bola-bola cepat. Hingga tak sedikit yang menyebut jika ketiadaan mereka berdua bisa kok membuat MU ini masih as a team. Hingga tak sedikit yang menyebut jika ketiadaan mereka berdua bisa kok membuat MU ini main as a team. Terbaru, 3 tokoh alumnus EPL, yaitu Micah Richards, Gabriel Agbonlahor, dan juga Stuart Pearce, sepakat kalau inilah saatnya bagi Erik ten Hag memberikan pelajaran kepada Rashford serta Bruno. Hitung-hitung ya biar mereka melek realita, kalau Manchester United malah bisa main bagus kalau nggak ada keduanya. Saat ini muncul perdebatan baru terkait starting 11 Manchester United. Hal itu terkait posisi yang ditempati Rashford dan juga Bruno Fernandes, di mana banyak yang merasa puas saat Erik ten Hag akhirnya mencadangkan mereka berdua, dan hasilnya pun terbukti MU main taktis dan bisa menang dengan skor yang meyakinkan. Seperti yang sudah dibahas berulang kali kalau Rashford dan juga Bruno bisa jadi adalah penghambat dari segala sistem yang udah dirancang ten Hag, di mana ten Hag sejatinya sangat suka permainan cepat dengan banyak kombinasi passing. Bukan dribble-dribble gak jelas dan suka menahan bola terlalu lama, akan tetapi mau tak mau ia harus menerima itu. Karena ya gimana lagi, stok pemain begitu terbatas terutama di posisi winger. Nah, dengan performanya Garnacho serta Pellistri yang di laga kemarin main apik, pastilah itu jadi pertimbangan tersendiri buat ten Hag saat bersua Crystal Palace lagi di ajang EPL. Terlebih Mason Mount yang selama ada Bruno dan Rashford seperti tenggelam, terbukti bisa kan menjalankan apa yang dimau ten Hag saat bermitra dengan Casemiro serta Sofyan Amrabat. Sesuatu yang sekali lagi menegaskan, jika memang selama ini yang menghambat sistem adalah Rashford yang maruk dan Bruno yang hobinya ngedumel. Lebih lanjut, dukungan untuk mencadangkan Rashford serta Bruno kini jadi bertambah lagi. Kali ini datang dari 3 alumnus EPL yang sekarang jadi pandit. Mereka adalah Micah Richards, Gabriel Agbonlahor, serta Stuart Pearce. Di mana Richards bahkan tidak segan mengatakan jika situasi Bruno sekarang begitu menyedihkan. Sekarang semakin memalukan baginya. Pemain muda seperti Pellistri masuk, kini Fernandes sedang mencoba untuk mendapatkan timnya bermain, dan saya sangat memahami dia pasti frustasi. Tetapi saya merasa bahasa tubuhnya di lapangan bisa mengganggu seluruh tim, dan itu sama sekali tidak terlihat bagus. Sungguh menyedihkan. Ucap mantan punggawa Manchester itu dilansir dari Give Me Sport. Selain Richards, ada juga legend dari Nottingham Forest yang juga pernah melatih Manchester City, yaitu Stuart Pearce, yang mengatakan kalau ia begitu frustasi jika melihat Rashford bermain. Saya merasa sedikit frustasi terhadap Rashford. Saya pikir dia ingin menguasai permainan selama 90 menit dan berlari melewati orang-orang. Tapi kenyataannya saya pikir dia terlalu sering menghilang dalam permainan. Saya tahu dia adalah atlet yang dinamis dan Anda tidak bisa melakukan itu setiap hari. Tapi saya selalu merasa ingin lebih darinya karena dia punya bakat yang luar biasa, kata pria 61 tahun itu dilansir dari Metro. Kemudian ada ex-punggawa Aston Villa Gabriel Agbonlahor, di mana sekali lagi ia menegaskan jika Bruno Fernandes ini sungguh pemain yang sangat menyebalkan. Hal itu lantaran sikapnya yang nggak pernah berubah, marah-marah, ngoceh-ngoceh, dan banyak drama. Dia memang memiliki statistik mencetak gol dan assist yang hebat, tetapi dia terlihat seperti rekan setim yang terburuk. Setiap kali rekannya kehilangan bola atau setiap kali dia kehilangan bola, dia selalu mengangkat tangannya ke udara dan mengoceh tak jelas. Jujur saja, pasti Anda juga jengkel dengan pemain seperti itu. Dia hanya sesekali menekan lawan. Apakah Anda bisa melihat kerja keras Fernandes di lapangan? Kata Agbonlahor dilansir dari Gol.
Ya, berkaca dari segala komentar yang ada, memang ini sudah saatnya bagi Ten Hag untuk tegas. Apalagi kini sudah muncul satu nama lagi yang permainannya cukup oke. Dia adalah Hannibal. Emang ini anak kalau disuruh ngasih final pass belum begitu bagus, tapi etos kerjanya itu loh luar biasa. Maka hal yang wajar bila Erik ten Hag kini mulai percaya betul kepadanya. Saya pikir dia memberikan pesan yang sangat bagus kepada seluruh anggota skuad, bahwa ini adalah permintaan. Ini harus menjadi standar ketika Anda bermain di suatu posisi. Apa yang harus Anda bawa ke tim untuk mendapatkan kesuksesan. Tahun lalu, dia dipinjamkan dan tahun ini dia membuat kemajuan. Jadi itulah mengapa dia pantas mendapatkan kesempatan. Dan saya pikir sekarang dia memanfaatkan kesempatan itu. Ucap Ten Hag dilansir dari situs resmi klub. Yap, kini patut dinanti apakah Pak Ten Hag akan kembali mencadangkan Rashford dan Bruno di laga versus Crystal Palace lagi atau tidak? Ya, kalau Bruno sih sepertinya masih akan main ya. Mengingat posisi sayap kanan pun sedang krisis, kendati Anthony udah bisa latihan lagi. Tapi kalau Rashford, dia sepertinya masih berat karena ya gimana pun selama dia masih maruk dan suka dribble gak jelas. Selama itu pula permainan MU gak akan maju. Intinya kalau Rashford mau main, ya dia harus bisa nunjukin gimana main as a team. Bukannya begitu, wahai fans MU yang sentosa?